Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita tetap setia di dalam gemar gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tak tersadari kita sudah berjalan 6 hari Bapak Ibu Saudara ya. Di tanggal 6 Januari 2024 ini kita bisa melewati bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap setia di dalam gerakan membaca Alkitab rutin ini. Karena di saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita boleh dikuatkan, kita boleh lebih dikuatkan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau di pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 sampai ayat 4. Nah, tetapi kita akan belajar, mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah pernah mendengarkan cerita ini, tapi biarlah ini sebagai betul-betul kita akan pelajari situasi dan kondisi yang saat ini. Kita tahu dunia tidak ada menuju kepada kebaikan, tapi dunia menuju pada kehancuran. Tantangan, rintangan ke depan kita tidak tahu, tapi kita percaya kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan berikan tuntunan buat kita. Walaupun tantangannya seperti apa, tantangannya begitu berat, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Asal Bapak Ibu Saudara selalu melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 Bapak Ibu Saudara ada satu kisah yang menarik ya, yang Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengar dan tahu tentang cerita ini. Tapi kita akan belajar dari hal ini supaya kita semakin diperkuatkan. Di dalam minyak seorang janda ya Bapak Saudara, di 2 Raja-Raja 4 ayat yang pasal yang keempat, ayat yang pertama Bapak Saudara, kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dimana diceritakan istri seorang nabi ya Bapak Ibu Saudara, yang mengalami satu situasi kesulitan yang begitu luar biasa semenjak dia ditinggalkan oleh suaminya. Kita bisa baca di ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukannya halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada sesuatu yang sangat penting yang kita boleh contoh daripada kehidupan Nabi Elisa, Bapak Ibu Saudara ya. Nabi Elisa ini dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan. Dia mulai mendatangi ya Bapak Ibu Saudara kepada janda-janda daripada nabi-nabi di Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ saat itu Nabi Elisa mendapatkan satu pengaduan dari salah satu istri daripada nabi, yang dimana dia mengalami satu himpitan kesulitan di dalam ekonominya Bapak Ibu Saudara, dimana sampai anaknya akan diambil untuk menjadi budak karena mereka ada hutang Bapak Ibu Saudara ya, ada hutang sehingga mereka tidak bisa membayar hutangnya Bapak Ibu Saudara, sehingga anaknya harus diambil ya Bapak Ibu Saudara untuk dijadikan budak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang bisa kita pelajari daripada kisah ini Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita perhatikan di sini, perjalanan kita tahu, perjalanan hidup kita setiap orang itu pasti berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Pergumulan setiap orang pasti berbeda-beda Bapak Ibu Saudara ya. Ada sekali waktu dia mempunyai satu kesuksesan secara ekonomi yang begitu luar biasa, tapi satu saat dia akan menjadi ekonominya semakin berkurang. Nah Bapak Ibu Saudara, nah semua ada waktu, suka dan duka itu pasti ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang terpenting bagaimana kita bisa menghadapi, meresponi setiap tantangan, rintangan yang kita hadapi. Seperti juga saat ini si janda miskin ini dengan kedua anaknya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua ada waktunya. Kalau kita bicara di dalam Pengkhotbah 3:1 Bapak Ibu Saudara, di situ semua ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kita akan pelajari di sini Bapak Ibu Saudara yang sangat penting, kita akan belajar yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat janda miskin ini mengalami satu situasi yang
menghimpit di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan ini sangat perlu kita perhatikan, sehingga janda ini mengalami satu terobosan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ia datang tepat, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, memang waktu itu melalui siapa? Elisa sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan. Nah, di saat dia mengalami satu kesulitan, Bapak Ibu Saudara, tantangan, dia datang kepada Tuhan menceritakan apa yang menjadi kesulitannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan terlalu cepat, ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menghadapi kesulitan, misalkan contoh kesulitan keuangan, yang kalau di dalam kisah ini ada kesulitan keuangan. Kita tahu dunia begitu memberikan penawaran-penawaran, Bapak Ibu Saudara, dalam untuk menyelesaikan kesulitan, khususnya kalau dalam kisah ini bicara tentang kisah ekonomi, ya, tentang keuangan. Dia akan lari kepada pinjol, ya, sekarang istilahnya pinjam online, ya Bapak Ibu Saudara, yang tanpa harus tahu kita ngerti, ya. Terus pegadaian yang ada di mana-mana, ya, mungkin kita tidak punya apa-apa, kita gadaikan tanpa berpikir panjang, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, atau seperti apa? Nah, kesulitan-kesulitan ekonomi ini, ataupun juga Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kesulitan ekonomi, tapi juga mungkin masalah kesehatan, ya Bapak Ibu Saudara. Waduh, aku mengalami satu kesehatan, dia akhirnya mencari ke tempat yang bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau ke alternatif. Nah, ataupun dia waktu mengalami kesulitan tentang pergaulan, ya Bapak Ibu Saudara, aku nggak punya teman, akhirnya salah pergaulan, Bapak Ibu Saudara, mencari tempat-tempat secara duniawi, intinya mencari solusi secara dunia. Nah, kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita punya Bapa yang di surga, kita punya Tuhan yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi di saat kita mengalami satu kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena disitulah kita akan mendapatkan satu hikmat. Tuhan akan berikan hikmat buat kita, apa yang harus kita lakukan. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak secara langsung hari ini kita doa langsung mendapatkan, enggak Bapak Ibu Saudara, butuh satu ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau baca di dalam Mazmur 50 ayat 15, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, dengan janji ini Bapak Ibu Saudara, patutlah kita semakin berharap kepada Tuhan. Entah kesulitan ekonomi, entah pergumulan kesehatan, entah pergumulan pekerjaan, situasi-situasi yang kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada hamba-hamba Tuhan supaya diberikan kekuatan, supaya diberikan solusi kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak salah jalan. Bukan kita mencari solusi di dalam dunia yang dunia tawarkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan sampai kita terkecoh dan jangan sampai kita jatuh oleh tipu muslihat iblis, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama kita mendapatkan terobosan, yaitu dengan cara, Bapak Ibu Saudara, ceritakan, berserulah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting di saat engkau mengalami situasi dan kondisi apapun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar daripada kisah ini, di mana Bapak Ibu Saudara, waktu Nabi Elisa bertanya, apa yang kau miliki? Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kau miliki? Aku nggak punya apa-apa, sudahan. Mungkin dalam situasi saat ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nggak bisa memiliki apapun juga, Bapak Ibu Saudara. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya memiliki harta yang banyak, mungkin aku nggak bisa sesuatu mungkin. Tapi ada satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, ada satu tindakan iman Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting. Di mana saat itu janda ini hanya memiliki yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara, yaitu minyak, Bapak Ibu Saudara, ya. Cuma sedikit minyak, Bapak Ibu Saudara. Minyak sedikit. Nah, apa itu mengartikan di mana mungkin dalam kehidupan kita tidak punya sesuatu yang lebih besar. Kita punya sedikit sesuatu yang ada dalam diri kita, dan yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin setiap orang, anak-anak Tuhan, ya, memiliki iman walaupun sekecil sebiji sesawi, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap orang ada benih-benih ilahi dalam kehidupannya.
Asal dia mau bertindak dengan apa yang ada dia miliki, Bapak Ibu Saudara, keyakinan yang dia miliki bahwa dia akan melakukannya dan akan melewati terobosan yang Tuhan sudah persiapkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ambil contoh daripada janda yang miskin ini, dia punya minyak, sehingga Elisa nyampaikan, sudah kamu cari bejana-bejana, kumpulkan sebanyak-banyak mungkin. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari ada usaha dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan minder ataupun jangan kecil hati. Aku bisa enggak ya memperbaiki ekonomiku? Aku bisa enggak ya memperbaiki kesehatanku? Aku bisa enggak ya menghadapi tantangan yang aku hadapi, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah putus asa, sudah tidak semangat, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang patah hatinya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada semangatnya, Saudara, kecil kekuatannya. Nah, dari sini si janda miskin ini dengan keluarganya berusaha, Bapak Ibu Saudara, mencari, mengumpulkan Bapak Ibu Saudara, bejana-bejana yang ada ya Bapak Ibu Saudara, yang ada di situ, di tetangganya mungkin seperti apa. Nah, kita diberikan satu kekuatan, kita berikan hikmat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk berusaha dengan tekun. Ya, di saat kita tekun Bapak Ibu Saudara, melakukannya dengan tekun, dengan setia Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan akan buka jalan Bapak Ibu Saudara. Setelah janda miskin ini sudah membuat satu pejabatnya, dikumpulkan semua Bapak Ibu Saudara, dia bertindak dengan iman, yakin Tuhan akan memberikan pertolongan. Janda miskin ini nggak mikir itu nanti minyak mau dibuat apa, nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita saat ini, kalau Tuhan sudah beritahukan kepada kita, dengan iman kita berjalan dengan iman, Tuhan akan tolong. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaanmu Bapak Ibu Saudara, aku nggak ngerti, yang penting lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan sudah punya bagiannya sendiri. Asalkan kita mau bertindak dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara, yakini. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Di saat Bapak Ibu Saudara akan bertindak dengan iman, berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa, Tuhan serahkan apa yang menjadi rancangan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perlu tindakan iman Bapak Ibu Saudara dalam usaha itu Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah Bapak Ibu Saudara ketahui mengalami satu terobosan, ya akhirnya kalau di ayat yang ketujuhnya di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, pergilah, ya, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kunci yang sangat penting buat kita. Di saat kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, di saat kita ada pemulihan dari Tuhan, Tuhan mau buat kita untuk menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat kita menjadikan berkat Bapak Ibu Saudara, kalau di situ hiduplah dari selebihnya, artinya kita juga harus belajar mengatur Bapak Ibu Saudara. Contoh misalkan masalah keuangan, kita atur keuangan kita dengan baik. Kesehatan, kita atur kesehatan kita dengan baik Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sudah disembuhkan, bukan berarti terus kayak begitu, wah aku sudah sembuh, sehat, terus pola makannya nggak dijaga lah, ya, contoh seperti itu. Atau kita sudah punya, sudah dapat berkat keuangan, ya, kita sudah diloloskan dari segala sesuatu, kita punya keuangan, nggak malah kita investasikan dengan baik, tapi kita buat healing demi healing yang tanpa kita sadari hal itu bisa terjadi. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan orang untuk jalan-jalan, enggak Bapak Ibu Saudara. Sesuaikan dengan kebutuhanmu, sesuaikan dengan peruntukanmu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, di situ kalau kita mau belajar di situ Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memanage keuangan kita dengan baik Bapak Ibu Saudara, nah kita akan jatuh kembali. Tapi kalau kita mau manage dengan baik, ya, keuangan kita, kesehatan kita, juga pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, ya, dimanapun kita berada, kita mau belajar. Di saat kita sudah mendapatkan berkat yang Tuhan berikan, kelimpahan yang Tuhan berikan, jadilah berkat Bapak Ibu Saudara. Dari situlah Tuhan akan tambahkan minyak-minyak yang baru dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita akan bisa menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kendor, yakin dan percaya Tuhan akan tolong kehidupanmu, Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tantangan, rintangan boleh ada Bapak Ibu Saudara, baik masalah, sekali lagi, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apapun juga. Dimana di saat engkau melekat dengan Tuhan, mencari wajahnya, selalu berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami bersyukur, kami tahu banyak tantangan rintangan Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Di saat kami menghadapi tantangan rintangan yang kami hadapi, kami selalu berseru, kami selalu melekat denganmu Tuhan. Dan kami mau belajar segala sesuatu bertindak dengan iman, dengan yakin dan percaya. Dan di saat kami sudah diberkati Tuhan, kami mau menjadi berkat Tuhan dan mengelola kehidupan kami dengan sungguh-sungguh dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, jangan kendor. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati. Amin.